Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Konsep ini telah memicu dan memacu ketertarikan berbagai negara, daerah kota, dan kabupaten untuk melakukan kajian seputar ekonomi kreatif, sekaligus menjadikan model utama dalam pengembangan ekonomi. Mencermati kondisi demikian, pemerintah Kota Sukabumi melalui peran organisasi perangkat daerah, Bapeda, dan Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif berupaya keras memformulasikan sebuah kajian khusus dengan melibatkan kalangan akademisi dan pelaku ekonomi kreatif yang dilangsungkan baru-baru ini di ruang pertemuan Hotel Taman Sari. Dan sebagainya, visualisasi dilihat di mana kita akan menjadi imajinasi bagi kita. Kemudian yang kedua, kalau ini sudah tertulis visualisasi, insya Allah ini akan menjadi suatu wahana bagi banyak. Ini satu hal, good news is bad news, bad news is good news gitu kan. Ini ada media di sininya yang kreator juga begitu kan. Jadi saya harapkan justru kenapa sih bangsa Amerika, mohon maaf, kita komparatif tadi, penelitian komparatif. Kita oke lah, kita sepakat hari ini cukup komparatif, tapi bukan sok-sok luar gitu kan. Kita kadang-kadang tidak mengkomparatifkan Amerika maju. Kenapa? Dia tidak pernah membuka yang namanya aib negaranya sendiri. Tapi kalau kita eksperimen salah saja sudah dianggap suatu kejahatan. Nah, sehingga muncullah nanti yang kreator-kreator itu yang muncul-muncul yang vokal-vokal udah mah daripada ke bawah gitu. Ini menjadi suatu penyakit sebetulnya. Jadi nanti justru bagaimana supaya terjadi kreativitas seperti itu. Kemudian mudah-mudahan ini menjadi suatu komunitas demikian blogger. Terima kasih yang blogger-blogger, mudah-mudahan suatu saat akan saling sharing informasi antara blogger yang satu dengan yang blogger yang lain, yang akhirnya buah pikiran orang Sukabumi itu seperti apa. Kemudian kalau ini tercipta dengan, jadi nanti direncanakan Pak, ini kan sudah ide-idenya ya. Jadi nanti di RAD itu tolong dibuatkan setiap aktivitas kegiatan, visualisasikan, kemudian dituliskan, didokumentasikan, dan pada akhirnya pinu clipping wae itu kan menjadi suatu cerita sebetulnya. Dan akhirnya kalau nanti kolaborasikan dengan perpustakaan, bisa saja karya-karya Bapak sekarang tidak berguna, setiap tahun 20 tahun yang akan datang itu akan berguna. Contoh konkret, pada saat kita ulang tahun Kota Sukabumi kemarin, gitu kan, ternyata cerita-cerita Kota Sukabumi dari arsip-arsip nasional itu masih ada. Jadi nanti ini ya perlu saya sampaikan ya. Jadi nanti di RAD itu Pak April, tolong ini diserap. Kemudian juga informasi dan harus ada wadah. Jadi ini informasi tersebut, memang kita itu kadang-kadang equivalent gitu kan. Jadi kadang-kadang kemudian juga mungkin confuse. Di satu sisi kita itu adalah sudah dunia maya, di satu sisi kita sudah digital. Tapi kadang-kadang kita double lah ya, kalau ke Indonesia mah. Kalau diundang sama SMS, sama berita Twitter, sama Facebook, abdi mah kewatosan sana. Kalau tidak ada tulisan, surat, dan sebagainya. Nah ini kita kadang-kadang mau. Jadi nanti saya harapkan tolong wadah diskusi tersebut juga terus yang harus bisa masuk ke pemasaran itu gitu kan. Nah, sehingga atau juga mungkin yang tadi itu baru juga mungkin dipasarkan, tapi ternyata sustainable daripada produksinya tidak jelas, akhirnya pelanggan lari lagi. Jadi ini juga mungkin mengalami keuntungan. Ini Bapak juga kami harapkan menyampaikan sesuatu. Kenapa demikian? Karena yang tadi itu seorang kreativitas, kemudian juga mungkin ada marketingnya. Kalau tidak bisa mempertemukan dengan buyer, ya mau siapa yang beli gitu kan. Jadi atau juga sebaliknya, ada buyer, ada juga marketingnya, tapi juga mungkin nanti produksinya tidak cukup. Nah ini yang perlu juga komen dari Bapak nanti di event berikutnya. Tapi esensinya kami harapkan ada satu benang merah yang harus dilakukan. Jadi nanti Pak Dhani, jadi nanti di undangan-undangan tersebut tadi mungkin ada kegiatan itu bisa dikrit sesuai dengan nuansa saat
banyak sebenarnya media-media untuk mengundang itu kan bisa pakai Twitter, pakai Facebook gitu. Tapi juga mungkin nanti harus juga bertanggung jawab gitu kan. Jadi jangan ada akun yang tidak bisa bertanggung jawab kan, dia juga bukan mengkritik terhadap menggerakkan anggota-anggota yang lainnya. Komunitas yang ada di Lokatmala diantaranya satu komunitas tari. Komunitas tari Lokatmala ini berkegiatan di Indosat di lantai 4 tiap hari Sabtu gratis. Kemudian yang sudah dilakukan mensosialisasikan kembali supaya mencintai tari Sunda kembali di Car Free Day, cuman terkendala oleh sound system karena biasanya kami berkolaborasi dengan Menara, juga dengan Bumi Kreatif, dengan Wayang Sukuraga, dan satu lagi komunitas Ikat Sunda. Bukan hanya mengembalikan kecintaan terhadap Kasundaan dengan memakai ikat seperti Kang Dut, di sini ada Kang Andri, tapi juga merasa kreativitas untuk ngaropea khas ikat Sukabumi dengan motif dan logonya. Alhamdulillah sudah berjalan. Kebetulan berkolaborasi dengan komunitas BPK juga mulai membuat motif ikat khas Sukabumi dengan sistem dicat dan kemudian batik. Ya deh. Kami sampaikan bahwa dari sekretaris ya, terima kasih Pak Tommy. Jadi memang asa kita waktu itu adalah pedang. Jadi kita dari pagi sampai beberapa jam, kalau terlewat sedikit begitu akan menjadi sesuatu yang membunuh karakter kita, gitu kan. Sehingga mudah-mudahan koneksi ini dilakukan. Kemudian juga mungkin bagaimana dari hobi tersebut kita harapkan semuanya menjadi suatu profesi, tapi tidak ujung-ujung gitu. Jadi terima kasih nih, mungkin tadinya dari hobi makan bubur gitu kan, yang pada akhirnya juga mungkin berkreasi, dan ini merupakan sesuatu nanti akan jadi nilai ekonomisnya. Kemudian juga memang betul action itu yang akan dilakukan, makanya nanti di perencanaan juga kita sudah banyak mendengar dan kita distribusikan kepada OPD-OPD yang ada di sini. Kami harapkan begini, apa seringkali masing-masing. Jadi nanti notulen rapat ditulis, kemudian juga instansi yang punya kepentingan tersebut, alangkah lebih eloknya manakala Bapak dan Ibu sekalian, ini kan ide ordinary di masyarakat. RKA, DPA itu kan sebetulnya bisa menyerap, itu sebetulnya apakah dinas yang mempunyai program pengemasan yang bagus itu kan akan menjadi sesuatu yang terbaik begitu. Jadi hanya misalnya kalau contoh. Jadi nanti OPD harus menangkap dari ide-ide pokok tersebut. Kemudian juga kami harapkan memang betul yang lebih utama itu dari tangkap oleh kami, oleh semua OPD adalah kebijakan yang memihak kepada pengembangan. Jadi kalau upami tadi Pak PP menyampaikan bagian 100 istirahat, SKPD harus melakukan juga mungkin fokus. Saya sering melakukan seperti itu. Kemudian juga yang tadi itu, kenapa kebijakan itu saya contoh, saya dulu pada ini ya sebelum 2 peta mungkin tidak pernah kesempatan untuk keluar dan sebagainya karena bahasanya lain, tapi dengan kebijakan diberikan kasih kebijakan boleh belajar saja, ternyata mungkin dari yayasan dan sponsor itu saya akhirnya bisa juga mungkin komparatif tadi Ibu menyampaikan misalnya bagaimana di Belanda tersebut sebetulnya serba boleh tapi serba diatur dengan sebaik-baiknya. Dalam pengertian serba boleh, segala sesuatunya diperuntukkan untuk komunitas yang akhirnya berkembang dengan dari sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kenapa kami juga pada saat penyusunan RPJMD yang kita depankan adalah ekonomi, kemudian juga ekonomi kreatif, kemudian juga akan berimbas kepada program-program yang lain. Bisa dicontoh. Tadi Pak Bapak menyampaikan. Kalau kita sudah punya kreativitas, kemudian juga dikemas dengan tadi teknologinya, dikemas dengan mungkin teknokratiknya, pendidikannya, gitu. Di sini ada Bu Yawi, ini ahlinya di bidang pendidikan luar sekolah, gitu kan. Mudah-mudahan ini kan kalau pendidikan luar sekolah itu esensinya adalah adult education. Jadi bagaimana pendidikan orang dewasa, pendidikan orang dewasa mah itu seperti ngajar barudak kan, pengalaman Bapak dimasukkan kemudian jadi suatu program dan akhirnya dipilihkan Bapak lagi yang melaksanakan karena kreativitas. Tapi mohon maaf kalau kemauan saya bukan menggurui,
Tapi esensinya malah kita berbagi pengalaman, gitu kan. Kemudian juga saya bukan tidak ada kegiatan yang prioritas. Kenapa saya prioritaskan di sini? Bukan untuk saya kepada Pak Dani, gitu kan. Mungkin saya ikut serta dalam diskusi tadi supaya lebih banyak mendengar, kemudian untuk mengetahui sesuatu